Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sejumlah desa di Lombok Barat mengeluhkan syarat pencairan dana desa tahap kedua yang dinilai membingungkan. Tergiur keuntungan berbisnis narkoba, seorang tukang ojek di Mataram nekat berjualan sabu-sabu. Kurang stok akibat cuaca, harga bawang merah dan bawang putih di Lombok Tengah merangkak naik. Diduga terbakar cemburu, seorang pria bernama Imamul Hidayat, 32 tahun, asal kota Mataram, nekat menghabisi nyawa kekasihnya bernama Nurimah, 27 tahun, warga desa Beleka, Lombok Barat, dengan cara menguburnya dalam sumur. Polisi yang datang ke TKP dibantu warga langsung membongkar sebuah sumur sedalam 3 meter di dalam rumah tersangka yang menjadi tempat korban dikuburkan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, polisi mengotopsi jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara Mataram sebelum dimakamkan oleh keluarga. Seorang polisi berpangkat brigadir bernama Esko Pascarelli, 29 tahun, ditemukan tewas membusuk di sebuah kebun milik warga di Desa Nyur Lembang, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Selain tubuh yang sudah membusuk dan sulit dikenali, polisi juga menemukan leher korban terjerat tali tambang. Untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya, aparat masih menunggu hasil otopsi jasad korban. Sejumlah warga di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan di tahun 2025 yang cukup fantastis hingga mencapai 100%. Salah seorang warga sekotong bernama Sahnil mengeluhkan besarnya nilai bayar pajak PBB yang ditanggungnya mencapai senilai Rp103.000, padahal sebelumnya ia biasanya membayar Rp33.000 saja untuk lahan perkebunan seluas 67 ar miliknya. Hal itu memberatkan dirinya karena hanya berprofesi sebagai petani kebun. Selain meminta pengurangan nominal pembayaran pajak, ia juga minta Pemda lebih transparan dalam memungut pajak masyarakat. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD NTB pada Rabu siang. Masa menyampaikan protes atas rencana kenaikan tunjangan anggota DPR karena dinilai semakin membebani anggaran negara. Aksi demo berujung ricuh, masa yang kesal merobohkan pintu gerbang DPRD yang dijaga ketat oleh polisi. Masa juga terlibat saling dorong dengan petugas saat membakar ban bekas, namun langsung dipadamkan menggunakan water gun oleh polisi. Percaya masyarakat kita. Izin Bapak Ibu, saya meluruskan informasi yang di 24 jam. Jadi belum ada peningkatan sedikit. Ratusan warga Kota Mataram dari berbagai wilayah mengikuti simulasi penanganan gempa bumi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat di lapangan Malomba Kamis siang. Simulasi mengajarkan warga untuk menyelamatkan diri saat peristiwa bencana dan cara menolong orang lain dalam kondisi gempa bumi. Para peserta juga diberikan pemahaman tentang jalur evakuasi dan titik kumpul saat terjadi bencana. Pemda juga menyosialisasikan teknis mendistribusikan logistik berupa bahan pangan dan peralatan darurat saat terjadi bencana. Nah, pada kesempatan ini
kita melakukan BIMTEK, peningkatan efektivitas komunikasi berisiko bencana, mulai dari BIMTEK-nya, kemudian gladi ruangnya, sampai gladi lapangnya. Nah, di gladi lapangnya ini kita membawa langsung masyarakat untuk melihat bagaimana situasi-situasi itu bisa terjadi. Ya, apalagi Ampera Selatan, kami sudah melaksanakan semua mitigasi, dari mulai mitigasi, bagaimana cara evakuasi mandiri, bagaimana kami harus mengungsi kemana, bagaimana tindakan kami ketika kami ada di pengungsian atau pada saat terjadinya gempa, itu kami sudah tahu semua. Apalagi kami di sini Ampera Selatan, kami di sini tergabung dalam forum PRD. Jadi kami melibatkan warga di sekitar. Simulasi lapangan nantinya diharapkan mampu menjadi pengetahuan tentang mitigasi bencana agar warga siap menghadapi situasi terburuk dan tanggap menjadi salah satu relawan kemanusiaan yang menginformasikan sekaligus mencegah timbulnya korban jiwa di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kadang nggak sekolah juga kan ya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.